Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 4, saya Syafira Ula Rachma, NIM 6421574, dan rekan saya Dini Moyanti dengan NIM 642111602. Di sini kami akan mempresentasikan uji validitas dan realitas menggunakan SPSS pada judulnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional Tanah Abang. Halo, perkenalkan, nama saya Syafira Ula Rachma. Saya ingin menjelaskan apa itu uji validitas dan uji realitas. Uji validitas, pengujian validitas ini penting dilakukan agar pertanyaan yang diberikan tidak menghasilkan data yang menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Secara teori, uji validitas dapat diukur dari korelasi produk momen sebagai berikut. Ini contoh teori uji validitas dan rumusnya. Apabila hari hitung yang diperoleh lebih airtable, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total valid. Begitupun sebaliknya, jika hari hitung kurang airtable, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dibilang tidak valid. Uji realitas. Realitas adalah indikator keandalan alat pengukur, sehingga konsistensi alat dapat dinilai menggunakan uji realitas. Tentukan apakah mengulangi hasil pengukuran dalam alat pengukur tetap konsisten. Uji realitas dapat diukur menggunakan formula Cronbach alpha atau sebagai berikut. Rumusnya ada di layar sini. Uji realitas dipergunakan untuk menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Pada program SPSS, pengujian realitas dilakukan berdasarkan teknik Cronbach alpha, di mana data pengukuran dapat dilakukan dengan hasil nilai Cronbach alpha apabila variabel yang diteliti mempunyai nilai Cronbach alpha lebih besar 60% atau 0,6, maka variabel tersebut reliable. Namun jika sebaliknya nilai Cronbach alpha kurang dari 60% atau 0,6, maka variabel dikatakan tidak valid. Kami di sini akan menguji data validitas dan realitas pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional Tanah Abang. Selanjutnya, studi kasus yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dini Moyanti. Studi kasus pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional Tanah Abang. Di sini ada yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Dalam kasus ini, pada bulan September 2023, pasar tradisional Tanah Abang sepi pengunjung karena kehadiran pasar online, khususnya TikTok Shop. Survei yang dilakukan Berita Harian Republika pada September 2023 mendapatkan bahwa omset pedagang pasar Tanah Abang menurun sampai 50% lebih setelah adanya live TikTok. Oleh karena itu, kami mengutamakan 3 masalah pokok, yaitu masalah kualitas, harga produk, dan lokasi. Masalah kualitas dan harga produk. Dari segi kualitas produk dan harga, masyarakat yang berada di pasar tradisional Tanah Abang masih bisa melakukan tawar-menawar dan melihat langsung produknya dibandingkan pasar online. Selain itu, masalah kualitas produk dan harga produk menjadi kriteria penting bagi konsumen yang menginginkan harga murah dan kualitas produk bagus. Dan masalah lokasi. Lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha. Oleh karena itu, kami mendapatkan variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas kita mendapatkan 3 poin, yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua harga, dan yang ketiga lokasi.
yang mempengaruhi pada variabel serikatnya, yaitu minat beli konsumen berbelanja di pasar tradisional Tanah Abang. Sebelum menggunakan uji validitas dan reliabilitas pada SPSS, kita perlu membuat pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan variabel atau judul yang berkaitan dan membuat kuesionernya itu di Google Form atau platform lainnya dan dapatkan data jawabannya di bagian data jawaban di Google Form. Berikut ini adalah contoh pertanyaan variabel-variabel pada judul faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen berbelanja pada pasar tradisional Tanah Abang. Yang pertama ada variabel kualitas produk X1, itu memiliki respon yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut ini contohnya. Yang ini adalah berikut contoh dari variabel harga X2. Berikutnya adalah contoh variabel lokasi X3. Dan berikutnya ini adalah contoh pertanyaan variabel minat beli atau Y. Selanjutnya, tabulasi data kuesioner. Data-data yang kita dapatkan tadi pakai kuesioner Google Form. Sini adalah contohnya, yaitu variabel kualitas produk X1. Kita memiliki data jumlah kuesionernya itu 30 orang. Dengan total pertanyaan itu ada 5. Berikutnya adalah contoh variabel harga. Berikut adalah variabel tabulasi data lokasi X3. Berikut adalah yang terakhir, yaitu variabel minat beli atau Y. Datanya masih sama, yaitu berjumlah respondennya 30 dengan total pertanyaan pada minat beli itu 5. Jadi bisa kita jumlah dari variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y. Total pertanyaannya adalah 20 pertanyaan. Selanjutnya, pada presentasi utama kita yaitu cara pengolahan data validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. SPSS mempunyai banyak versinya. Kami menggunakan versi ke-25. Di samping adalah tampilannya SPSS versi 25. Ada dua tampilan. Yang pertama yaitu tampilan dataset pertama dan tampilan output. Jadi kalian jangan bingung. Oke, next. Langkah analisis uji validitas dengan SPSS versi 25. Yang pertama, menginput data dengan cara menyalin tabulasi data variabel yang kita sudah bikin dalam Google Form atau kuesioner pada Google Form. Kita pindahkan ke bagian Word atau Excel, lalu kita salin menggunakan Ctrl+V. Lalu yang kedua, kita masuk ke worksheet SPSS, lalu blok tabel sesuai dengan data dan klik paste data variabelnya. Misalkan saya ini respondennya itu datanya cuma 30, jadi kita blok datanya sampai 30 dan pertanyaannya kita itu ada 5 dan totalnya 1, jadi ada 6. Jadi kita blok 30 nomor dan barisnya ada 6. Lalu klik paste data variabel. Selanjutnya, bentuk tampilan setelah dipaste seperti gambar di samping. Oke, yang kedua yaitu klik variable view. Dan variable view itu kita akan mengubah simbol atau label variabel di worksheetnya. Klik nama, lalu pencet Ctrl+V. Ingat-ingat Ctrl+V untuk mengganti simbol atau label secara bersamaan. Yang kedua, setelah kita mengklik Ctrl+V akan muncul Find and Replace. Tulis di bagian Find FVAR000 dan tulis bagian Replace X1 atau X2, X3 atau Y.0 seperti gambar di samping. Bentuk tampilan setelah di replace seperti gambar di samping. Sebelumnya X1.06 itu belum kita ubah ke bagian total karena pertanyaannya kita itu cuma 3 pertanyaan. Jadi bagian X1.06 belum diganti dengan simbol total, maka diganti secara manual. Keterangannya itu bisa saja kita memakai cara manual untuk mengganti nama simbol dengan mengklik satu persatu variabel.
Maka tampilan di data view seperti di samping. Yang ketiga, klik bagian analis, lalu klik correlate atau correlate, lalu pilih bivariate. Yang untuk selanjutnya, pindahkan semua variabel yang berada di sebelah kiri ke sebelah kanan, semuanya. Lalu pilih OK dan hasil outputnya seperti gambar di samping. Setelah melihat hasil output, bagaimana sih caranya kita mengetahui uji data validitas ini valid atau tidak? Dengan caranya yaitu, yang pertama, tentukan R tabel terlebih dahulu. Kita menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dengan menghitung DF terlebih dahulu. DF dengan rumus DF yaitu N atau total responden dikurangi 2. Total responden pada data kami yaitu 30, berarti 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Maka kita akan melihat bagian nomor 28 di tabel R seperti gambar di samping. Untuk tabel R, kami akan berikan pada link di bawah deskripsi YouTube ini ya. Oke, apabila R hitung yang diperoleh itu lebih dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau valid. Jadi kita bisa menemukan tabel R pada nomor 28 pada total signifikansi ujinya 2 arah pada 0,05 diketahui yaitu 0,3610. Oke, next. Bisa dinyatakan bahwa R tabel adalah 0,3610 lalu dibandingkan dengan R hitungnya yang kita dapat melalui SPSS. Pada X1.01 Pearson correlation-nya yaitu 0,802. Apakah lebih besar dari 0,3610? Ya, berarti valid pertanyaan pertama. Selanjutnya X1.02 pertanyaan kedua, Pearson correlation-nya yaitu 0,742 lebih dari 0,3610, berarti valid. Pertanyaan ketiga 0,667 lebih dari 0,3610, berarti valid. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu 0,834 lebih dari 0,3610, berarti valid. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5, Pearson correlation-nya yaitu 0,880, itu yaitu lebih besar dari 0,3610. Jadi pada kualitas produk X1, variabel X1 ini valid semua dengan signifikansinya 0,000 yaitu kurang dari 0,05, berarti bisa dinyatakan uji data validitas valid karena R hitung lebih dari R tabel dan taraf signifikansinya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya uji data reliabilitas akan disampaikan oleh rekan saya Syafira Aulia Rachma. Uji data reliabilitas. Cara menghitung data reliabilitas menggunakan SPSS versi 25. Langkah analisis uji reliabilitas dengan SPSS. Nomor 1. Mengikuti langkah pertama dan kedua pada uji data validitas, data tampilan variabel sama, maka 1. Tampilan data yang sudah siap ada di tabel berikut. Yang kedua, lalu klik analyze, klik scale, lalu pilih reliability analysis. Selanjutnya, pindahkan semua variabel kecuali bagian total yang berada di sebelah kiri ke sebelah kanan, lalu pilih OK di tabel berikut. Selanjutnya, berikut output hasil uji reliabilitas variabel kualitas produk X1. Di sini ada Chromebook Alpha
hasilnya 0,832. Dari output uji reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen kurang dari 0,60, berarti semua item data instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir atau item yang digunakan adalah reliable, oleh karena itu kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukurannya. Selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen kualitas produk X1 mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli konsumen Y. Terima kasih Syafira Olachrama telah menjelaskan tentang uji reliabilitas pada variabel kualitas produk. Di sini kami hanya menjelaskan tutorial cara mengelola bagaimana menghitung uji validitas dan reliabilitas di aplikasi SPSS dengan studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen berbelanja di pasar tradisional. Untuk variabel seperti variabel lokasi, variabel harga, dan minat beli itu ada di gambar di samping saya. Bisa dilihat, kami telah melakukan pengecekan seperti uji validitas dan uji reliabilitas yang kami sampaikan tadi. Tutorialnya sama dan menghasilkan tabel uji validitas ini. Untuk variabel kualitas produk itu adalah valid semua seperti yang dikatakan tadi, dan untuk variabel harga itu valid semua, untuk variabel lokasi valid semua, dan untuk variabel minat beli itu valid semua. Bisa diingat untuk bisa dikatakan valid, yaitu dengan kalau uji validitas itu jika R hitung lebih dari R tabel, dan bisa dilihat R hitung lebih dari R tabelnya. Oke, baik, untuk uji reliabilitasnya kami telah melakukan pengecekan juga, dan tutorialnya tata caranya sama seperti yang kami tadi jelaskan, yang Syafira Olachrama jelaskan, yaitu menghasilkan seperti gambar di samping. Untuk uji reliabilitas variabel kualitas produk, variabel harga, variabel lokasi, dan variabel minat beli itu adalah valid semua karena lebih dari 0,60% uji reliabilitasnya. Jadi kita bisa sama-sama simpulkan bahwa uji variabel kualitas produk terhadap minat beli itu berpengaruh positif. Uji variabel harga produk terhadap minat beli itu berpengaruh positif. Uji variabel lokasi terhadap minat beli itu berpengaruh positif. Jadi sama-sama ketiga variabel ini berpengaruh positif terhadap variabel minat beli. Maka dapat dikatakan bahwa untuk variabel kualitas produk, harga dan lokasi itu harus diperhatikan pada pasar tradisional Tanah Abang, karena ini tuh berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Terima kasih, kami akhiri tutorial pengolahan data validitas dan reliabilitas kami. Untuk itu, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.